Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Pangestu dari kelas SD 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS tentang jurnal penerapan dan data analisis security slot menggunakan intrusion detection system pada serangan UDP Fraud. Nah, yang pertama, latar belakang di sini penerapan dan analisis security slot menggunakan intrusion detection system pada serangan UDP Fraud adalah untuk memberikan pemahaman dalam tentang bagaimana perangkat lunak slot yang merupakan salah satu sistem deteksi intrusi atau IDS yang populer dapat digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis serangan jenis UDP Fraud. Nah, serangan UDP Fraud sendiri adalah jenis serangan denial of service atau DOS yang menggunakan protokol usul datagram, protokol justice dan mensah. Nah, serangan ini berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan yang signifikan pada keterisian layar media. Nah, dalam konteks ini, jurnal tersebut mungkin besar tujuan untuk mengeksplorasi beberapa aspek utama, yaitu pengenalan dan fungsi SNOT, dimana menjelaskan apa itu SNOT, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa ia digunakan sebagai IDS untuk mendeteksi serangan jaringan. Yang kedua adalah metodologi deteksi jaringan, dimana menguraikan bagaimana SNOT dapat dikonfigurasi untuk mendeteksi serangan ODP Fraud, dimana mungkin untuk mencakup pembuatan aturan atau rules khususnya dirancang untuk mengenali pola serangan ini. Kemudian yang ketiga ada analisis efektivitas. Nah, melakukan analisis terhadap efektivitas SNOT dalam mendeteksi dan merespon serangan UDP Fraud ini memungkinkan mencakup studi kasus atau eksperimen yang menunjukkan bagaimana SNOT dapat mengidentifikasi dan melaporkan serangan. Kemudian yang keempat, implikasi keamanan jaringan, di mana membahas dampak dari penggunaan SNOT sebagai IDS dalam konteks keamanan jaringan yang lebih luas, serta bagaimana penerapan teknologi ini dapat meningkatkan keamanan dan mitigasi serangan cyber dengan menggunakan penerapan praktis dan analisis teoretis. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam bidang keamanan jaringan, khususnya dalam hal deteksi dan mitigasi serangan UDP Fraud. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Pertama, ancaman keamanan jaringan, di mana jaringan komputer sering menghadapi berbagai jenis serangan, termasuk serangan DOS seperti UDP Fraud. Serangan ini dapat menyebabkan gangguan besar pada ketersediaan layanan jaringan dan berdampak pada persepsi. Ini yang kedua, kebutuhan deteksi intrusi atau DS. Untuk melindungi jaringan serangan tersebut dibutuhkan deteksi yang efektif. DDS seperti SNOT dapat membantu mendeteksi dan menembak serangan, namun efektivitasnya dalam menghadapi jenis serangan tertentu masih perlu diteliti. Nah, kemudian yang terakhir, keterbatasan sistem deteksi, di mana sistem deteksi intrusi harus mampu mengidentifikasi serangan dengan akurasi tinggi tanpa menghasilkan banyak false atau positif alamat yang salah atau false negatif serangan yang tidak terdeteksi. Kemudian tujuan atau outcome-nya, yang pertama adalah mengidentifikasi kinerja SNOT dalam deteksi serangan UDP Fraud, di mana menilai seberapa efektif SNOT sebagai sistem deteksi intrusi dalam mendeteksi dan merespons serangan UDP Fraud, di mana ini melibatkan evaluasi kembali untuk mendeteksi serangan ini dengan akurat. Kemudian meningkatkan keamanan jaringan. Ya, dengan menerapkan SNOT, jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan lapisan keamanan terhadap serangan DOS seperti UDP Fraud yang dapat melindungi nyawanya data dari gangguan. Kemudian pengujian dan evaluasi metode deteksi, di mana menguji dan mengevaluasi berbagai pendekatan dalam menggunakan SNOT untuk mendeteksi serangan ODP Fraud. Nah, selanjutnya ada state of the art atau halaman metode setting. Nah, berikut adalah beberapa metodenya. Yang pertama, sistem deteksi intrusi IDS. SNOT. Nah, SNOT ini adalah IDS berbasis open source yang banyak digunakan untuk deteksi berbagai jenis jaringan. SNOT ini menggunakan pendekatan berbasis aturan untuk mengidentifikasi serangan dan dapat dikonfigurasikan untuk mendeteksi pola tertentu dari serangan UDP Fraud. Versi terbaru dari SNOT mencakup pembaruan dan peningkatan dalam hard deteksi dan kinerja. Kemudian adalah Surikata merupakan IDS juga menggunakan SNOT, namun memiliki fitur tambahan seperti multi-threading yang meningkatkan fungsi deteksi. Surikata sendiri juga dapat digunakan untuk mendeteksi serangan UDP Fraud yang memberikan kecepatan serta akurasi lebih baik dalam analisis lalu lintas jaringan. Kemudian di sini ada keunggulan metode. Nah, yang pertama ada keandalan dalam mendeteksi serangan, di mana kemampuan
pola serangan dengan mengkabraskan snot untuk mendeteksi serangan UDP-VOD. Metode ini memanfaatkan aturan rules spesifik dan rancangan untuk mengenali pola serangan yang umum. Ini memungkinkan deteksi serangan yang lebih akurat. Kemudian yang kedua, analisis aktivitas deteksi pola skenario yang mendalam. Metode ini memungkinkan analisis dalam mengenai kinerja snot. Dalam mendeteksi serangan UDP-VOD ini mencakup pengumpulan sensitivitas dan spesifitas deteksi yang membantu dalam memahami seberapa baik snot bekerja dalam deteksi dan merespons serangan. Kemudian yang ketiga ada pengaruh terhadap kinerja jaringan. Nah, pengelolaan sumber daya yang efisien snot dirancang untuk bekerja dengan efisien tanpa mengganggu kinerja jaringan secara signifikan. Di mana metode ini berusaha untuk menyimbangkan antara deteksi serangan dan pengelolaan sumber daya jaringan sehingga dampaknya terhadap performa jaringan minimal. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada diagram sistem. Nah, pada gambar 2 ini merupakan desain alur implementasi sistem yang dilakukan penelitian ini, di mana penggunaan OS Ubuntu server, kemudian alur pengujian tersebut akan dilakukan pada PC 1 atau PC IDS. Kemudian tools yang digunakan yaitu Snot sebagai sistem IDS yang akan memonitoring traffic jaringan, kemudian objek serangan yaitu digunakan yaitu web server. Seperti pada gambar di sini, objek serangan digunakan seperti yang dimulai dengan menginstal OS Ubuntu, kemudian lantas DS menginstal Snot, kemudian setelah itu membuat rule pada surat melakukan konfigurasi IDS Snot dengan web server. Di sini kemudian setelah itu melakukan pengujian serangan pada web server. Kemudian jika berhasil maka akan muncul alert pada ID Snot. Nah, tahap berikutnya itu mengambil kesimpulan analisis sistem yang harus dilihat, yang dapat dibuat. Nah, kemudian pada gambar 3 ini merupakan desain alur pengujian serangan pada web server menggunakan tools LOC dengan serangan DOS jenis UDP-VOD. Penyerangan dilakukan pada PC 2. Pada PC attacker, proses pertama dilakukan yaitu instalasi LOC-nya, kemudian jika berhasil maka akan menguji serangan pada web server dan dengan mengirim jumlah threads yaitu 500 sampai 1000 threads. Nah, kemudian ada hasil informasi dari metodenya. Kita lihat dari tabel ini, melakukan tabel hasil 3 tabel serangan deteksi oleh Snot. Pada tabel tersebut terbukti bahwa Snot dapat mendeteksi jumlah paket yang masuk. Kita lihat di sini tabelnya dari 500, kemudian ada 1000. Di sini ada statusnya terdeteksi dengan total durasi 57 dan 1 jam 4 menit. Kemudian total paket yang terdeteksi ada 26.119.243. Dan untuk yang 1000 dibaca 30.66.208 Oke, kemudian kita lihat hasil analisis. Kita lihat di sini merupakan hasil monitoring Snot bila terjadi adanya serangan UDP-VOD. Hasil monitoring tersebut dengan alat atau peringatan bila terjadi. Nah, alat tersebut menekan pesan alat, waktu, jenis serangan, juga informasi IP address serangan sudah rule telah dibuat sebelumnya. Kita lihat di sini dengan waktu, tanggal, dan IP-nya. Nah, kemudian di pembahasan ada dampak serangan cybernya. Begini tampilan web server sebelum mendapat serangan. Kemudian setelah pada gambar 10 ini maka tampilan web server setelah mengalami serangan. Ini akan terjadi down atau susah untuk diakses. Nah, terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan alur skenario pengujian sistem yang telah dibuat, maka kesimpulan dari penelitian adalah berdasarkan rule yang telah dibuat, Snot dapat mendeteksi adanya serangan UDP-VOD dengan jumlah iteration serangan yang berbeda yaitu 500 threads dan 1000 threads. Kemudian ada long file Snot berhasil mencari paket yang masuk durasi penyerangan untuk menyerang dengan iteration limited. Long file Snot mencatat total paket masuk sebanyak 26.116
4.253. Dan untuk penyerapan dengan metode 1000 thread, Google mencatat total paket yang termasuk dengan 30.066.282 paket. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga dari hasil diperoleh bahwa setiap jumlah thread serangan yang telah diimplementasikan untuk membuat server down membutuhkan waktu yang berbeda. Sedikit saran di sini, penggunaan big data, menggunakan big data analisis lalu lintas jaringan skala besar dengan manfaat big data seperti Hadoop, Spark. Cara grafik menggunakan pengaturan prasarana pesawat adalah peningkatan selanjutnya adalah peningkatan aturan deteksi dan otomatisasi, di mana kita bisa menggunakan automation rule generation, menambahkan fitur box serangan untuk keamanan server yang lebih maksimal. Kemudian pengujian dan validasi lingkungan, yang pertama bisa uji di berbagai skala jaringan, kemudian simulasi model serangan. Nah, untuk referensi saya mengambil 3 jurnal. Kita lihat di sini. Mana yang judul pertama adalah penerapan analisis cyber security setelah menggunakan intrusion detection system pada serangan ODFOD. Kemudian serangan cyber dan kesiapan keamanan cyber terhadap Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya terakhir strategi penguatan cyber security yang guna mewujudkan keamanan nasional di era Society 5.0. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.